Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Alfariska dengan NIM 191020211122 akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari mata kuliah KNU-an pada program pendidikan hubungan internasional semester 3. Baik, pada tahun 1917, Kiai Haji Bisri Sansuri mendirikan pendidikan pesantren dan anyar. Seperti biasa, mereka hanya menerima santri putra saja, padahal beliau melihat perempuan di daerahnya sangatlah termarginalkan. Banyak sekali perempuan-perempuan yang ingin bersekolah, namun mereka sangat bingung akan bersekolah di mana karena pada zaman tersebut tidak ada sekolah untuk perempuan. Lalu, banyak sekali perempuan yang menjadi korban kekerasan, korban seks, pembegalan, dan lain sebagainya. Akhirnya beliau membuka inovasi bersama istrinya pada tahun 1919 untuk membuka pesantren untuk putri. Banyak sekali masyarakat yang bersantri di sana, walaupun hanya di gazebo saja. Lalu pada tahun 1923 beliau mendirikan Madrasah Salafiyah. Dan pada akhirnya banyak sekali masyarakat yang minat hingga pada tahun 1930 terisi 3 kelas untuk para santri putri. Lalu pada tahun 1956 beliau membuka Madrasah Sanawiyah yang setara dengan SLTP. Lalu pada tahun 1958 Madrasah Sanawiyah untuk perempuan pun akhirnya dibuka. Lalu pada tahun 1962 beliau berhasil membuka Madrasah Aliyah yang bergabung dengan Yayasan Mambaul Ma'arif atau YAMAM. Pada progres seterusnya, pada tahun 1969 beliau berhasil mengubah status sekolah itu yang swasta menjadi negeri. Pada tanggal 4 Maret 1969, beliau mendapatkan SK dari Kementerian Agama dengan nomor 24/1969 dan akhirnya pesantren dan anyar dan Kementerian Pendidikan Agama pun menjadi lebih dekat. Begitulah progres dari Kiai Haji Bisri Sansuri untuk mendirikan pesantren dan pendidikan bagi perempuan. Alasan NU menerima Pancasila sebagai asas dasar kehidupan dan bernegara dan permasyarakatan adalah untuk kemaslahatan masyarakat, karena seperti Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama atau ANU pada ayat 8 pasal 2 menerangkan bahwa berlakunya ajaran Islam yang menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah untuk terwujud tatanan masyarakat yang keadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat, dan demi terciptanya rahmat bagi alam semesta. Hal tersebut mengacu pada hadis yang menerangkan sejarah perjanjian Hudaibiyah pada saat Nabi Muhammad SAW menyuruh Sayyidina Ali untuk membuat perjanjian tersebut. Dalam perjanjian tersebut tertera atas nama Rasulullah SAW. Namun, masyarakat Quraisy menentangnya. Akhirnya, kata Rasulullah SAW pun diubah, karena itu sama sekali tidak mengubah derajat Nabi Muhammad SAW di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama NU dengan keilmuan dan tujuan yang lebih besar akhirnya rela mengubah redaksi Piagam Jakarta pertama yang berisi ketuhanan dengan mewajibkan menjalankan syariat Islam dan pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Karena dengan merubah redaksi tersebut melantas tidak akan membuat kaum Islam Indonesia menjadi tidak menjalankan syariat Islam. NU menjadi garda terdepan dalam menjaga Pancasila dan NKRI karena sudah terlihat betul mereka menjalankan dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dengan dalil Al-Quran ayat surat Al-Baqarah ayat 126 yang dengan arti, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa dan berikanlah rezeki dan buah-buahan kepada penduduk yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Begitulah penjelasan dari saya. Terima kasih.
paling penting yang menjadi arsitek dalam Nahdlatul Ulama adalah Kiai Haji Ahmad Siddiq Rois Am pada tahun 1984 hingga 1989. Kiai Haji Ahmad Siddiq adalah ulama yang memiliki pengetahuan yang paling komplit. Mengapa komplit? Karena beliau memiliki hubungan tentang agama, bernegara, dan masyarakat. Seperti contoh, beliau merumuskan Pancasila Islam dalam Nahdlatul Ulama. Pada umumnya, orang hanya melihat bahwa Pancasila tidak ada yang bertentangan dengan Islam. Namun, tidak dengan Kiai Haji Ahmad Siddiq. Karena ia melihat bahwa pola hubungan masyarakat dan bernegara, agama, Pancasila dalam kehidupan adalah lebih dari itu. Dahulu ada yang bertanya kepada beliau, "Kiai, kenapa kita menerima Pancasila sebagai asas NU?" Kemudian beliau menjawab, Nahdlatul Ulama sendiri dengan anggaran dasarnya yang pertama diterangkan bahwa NU didirikan berdasarkan tujuan-tujuan bukan asas. Kita tidak usah mempertanyakan NU dengan asas negara karena NU tidak berbicara mengenai asas melainkan mengenai tujuan. Lalu, sekarang apa tujuan Nahdlatul Ulama? Tujuan Nahdlatul Ulama ialah melaksanakan semua yang akan dijadikan kemaslahatan umat Islam. Kiai Ahmad Siddiq tidak setuju kalau Islam dijadikan asas untuk organisasi atau partai. Itu adalah keliru jika menjadikan Islam sebagai asas. Islam adalah agama ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan organisasi ciptaan manusia. Islam jauh di atas asas karena Islam adalah agama Allah atau dinnya Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.